Pemirsa, 133 anak meninggal karena obat sirup. Jumlahnya menyamai tragedi Kanjuruhan. Kementerian Kesehatan seperti tidak berdaya, sedangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pun tidak efektif. Pasalnya kejadian ini berlangsung sejak awal tahun ini. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Dan inilah kisah sedih para korban. 6 tahun menanti momongan, Agustina Melani akhirnya diberi buah hati yang dinamai Nadira Azea Almaira. Namun setelah buah hati berusia 15 bulan, Nadira meninggal dunia dengan cepat karena sakit yang begitu mengerikan, kata Agustina. Nadira meninggal setelah dinyatakan gagal ginjal 25 Agustus 2022. Sempat menjalani perawatan 5 hari di RS Fatmawati, Jakarta. Awalnya hanya batuk dan flu. Kondisinya memburuk setelah diminumkan obat sirup paracetamol dari puskesmas di Jakarta Selatan. Kisah sedih berikutnya dialami Siren Melody Mamonto, 2 tahun 7 bulan, yang mengalami gagal ginjal dan tidak bertahan setelah serangkaian perawatan di rumah sakit. Ia sempat mengkonsumsi paracetamol yang dibeli di pasaran, termasuk di rumah sakit. Padahal 2 minggu sebelumnya, Melody cukup aktif. Kuri Mamontoloho, ibu dari Melody, warga Sulawesi Utara, mengatakan anaknya seperti diracun dengan tiba-tiba. Air mata Siti Suhardiati, warga Depok, mengalir deras saat membereskan beragam mainan Umar Abu Bakar, anak bungsunya yang meninggal 24 September 2022. Siti teringat pada sosok Umar yang ceria dan penyayang. Dia sampai tidak kuat menceritakan. Umar berusia 2 tahun 10 bulan dinyatakan meninggal di RSCM Jakarta, didiagnosis gagal ginjal. Siti tidak menyangka anaknya bakal mengalami gangguan ginjal akut karena Umar tidak punya riwayat penyakit berat. Ibunya pun kebingungan. Siti juga heran kenapa kasus ini baru diangkat ke media belakangan, padahal sudah ada sejak awal tahun. Padahal kalau obat itu sudah masuk BPOM, harusnya sudah diuji. Kenapa bisa ada kandungan-kandungan berbahaya seperti itu? Tanya Siti, setengah meminta pertanggungjawaban kepada BPOM. Pertanyaan serupa disampaikan Agustina Melani, ibu dari Nadira. Kalau memang benar-benar terbukti kelalaian dari pihak farmasi, tentunya kami semua orang tua korban akan menindaklanjuti kasus ini, meminta pertanggungjawaban. Kuri Mamonto, ibu dari Melody, juga akan mengambil langkah. Tapi Kuri masih menunggu hasil penyelidikan yang saat ini dilakukan BPOM, Kemenkes, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, epidemiolog, farmakolog, dan laboratorium dari kepolisian. Polri melalui Kadif Humas Polri, Ijen Dedi Prasetyo, sesuai perintah Kapolri, membentuk tim khusus dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait, melihat apakah ada unsur pidana dalam kejadian ini. Sementara itu, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Sudaryatmo, melihat adanya peluang temuan ditindaklanjuti di ranah pidana. Polisi bisa menggunakan pasal karena kelalaian mengakibatkan cedera atau hilangnya nyawa. Kita bisa jadi bukti pendahuluan bagi polisi untuk masuk adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan korporasi. Bidum saat ini sedang bekerja. Hari ini mereka sedang melakukan pendalaman terkait hasil laboratorium. Tentunya laboratorium yang menyampaikan kepada penyidik, karena itu kepentingan penyidikan ya. Kita sudah mendapat sampel dari Kementerian Kesehatan, antara lain dari urin, kemudian darah, dan juga sampel obat. Ini akan didalami oleh lapor, kemudian tim penyidik, dan tentunya akan dikomunikasikan dengan Kemenkes dan BPOM. Tim masih bekerja. Statusnya saat ini tim masih penyelidikan. Ya, apabila nanti sudah ada peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, saya juga nanti akan sampaikan ke teman-teman. Dari Kemenkes seperti itu. Ya, karena sampelnya semuanya dari Kementerian Kesehatan, kemudian diuji di laboratorium forensik yang ada di Polri. Ahli waris korban bisa meminta pertanggungjawaban hukum secara perdata kepada industri farmasi dan kepada pemerintah Kasukuo Badan POM. YLKI juga melihat langkah yang diambil BPOM terlambat mengingat korban terus bertambah. Kalau Badan POM mengakui kandungan etilen glikol melebihi ambang batas, ini kelalaian. Jadi kenapa baru bisa mendeteksi setelah ada kasus?
Artinya, surveillance yang dimiliki oleh Badan POM selama ini tidak efektif. Sebenarnya kasus ini, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terjadi di banyak negara lain seperti India, Cina, dan segala macamnya. Etilen glikol dan dietilen glikol menyebabkan kematian. Yang kita lihat, obat yang dikonsumsi sampai meninggal itu diproduksi di sini. Namun Kemenkes tidak punya kewenangan menarik obat itu, hanya bisa melarang sementara. BPOM sendiri memerintahkan penarikan dan pemusnahan 5 sirup obat yang memiliki kandungan etilen glikol melebihi ambang batas. Dari hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch dari 26 sirup obat sampai dengan 19 Oktober, diketahui adanya kandungan cemaran EG atau etilen glikol melebihi ambang batas pada 5 produk ini: Thermorex sirup, Flurin DMP sirup, Unibaby Cough sirup, Unibaby Demam sirup, dan Unibaby Demam Drops. Namun demikian, kata BPOM, hasil uji cemaran EG tersebut belum dapat mendukung kesimpulan penggunaan sirup obat memiliki keterkaitan kejadian gagal ginjal akut. Selain penggunaan obat, masih ada beberapa faktor resiko penyebab kejadian gagal ginjal akut seperti infeksi virus bakteri Leptospira dan Multisystem Inflammatory Syndrome in Children atau MIS-C, termasuk sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19.